Amin, amin. Bersyukur saudara-saudara malam hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara yang belum mengambil kertas, saudara-saudara bisa mengambil satu kertas komitmen. Dan nanti setelah pemberitaan firman Tuhan, saudara-saudara bisa mengisi untuk kertas komitmen itu. Dan ada di belakang saudara-saudara kertas komitmennya saudara bisa ambil dan juga pulpen untuk saudara nanti bisa mengisinya di dalam lembar komitmen yang ada. Saudara-saudara malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Matius 26 ayat Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kalau saudara-saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, kita akan membacanya bergantian. Saya membaca ayat 36, saudara-saudara 37 dan seterusnya kita bergantian sampai 46. Matius 26, judul perikopnya di Getsemani. Ayat 36 dikatakan, kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Lalu ia berkata untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara-saudara, fokus pembahasan di dalam ayat yang ke-39 di mana dikatakan, kemudian Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara-saudara, salah satu persoalan kehidupan manusia adalah terlalu memaksakan kehendak. Saudara-saudara coba perhatikan. Banyak persoalan terjadi dalam kehidupan kita karena apa, saudara-saudara? Karena kita terlalu memaksakan kehendak kita. Ini satu gambar mobil yang saya lihat. Kenapa di dalam jalan raya atau jalan tol dan tabrakan itu terjadi, saudara-saudara?
Karena banyak orang terlalu memaksakan kehendak mereka. Sudah tahu tidak bisa masuk, tapi coba dipaksa dan kemudian terjadilah yang namanya tabrakan. Dalam beberapa hal, saudara-saudara, kadang-kadang kita paksakan kehendak itu baik. Sebagai orang tua, saya pernah paksakan anak saya untuk disuntik yang namanya imunisasi. Dan waktu anak saya mau disuntik imunisasi dan dia lihat jarum, saudara-saudara, dia teriak lebih dahulu, lebih kuat teriaknya, saudara-saudara. Tapi sebagai orang tua, saudara-saudara, saya tahu ini adalah sesuatu yang baik buat dirinya, maka apa yang saya lakukan? Paksa untuk dia disuntik imunisasi. Dalam beberapa hal kita tahu ada sesuatu yang baik di dalam kita memaksakan sesuatu. Tetapi saudara-saudara, persoalan di dalam kehidupan manusia yang sering kali terjadi adalah ketika kita terlalu memaksakan kehendak kita. Persoalan dalam rumah tangga, orang tua dan anak-anak itu terluka. Karena apa, saudara-saudara? Karena orang tua yang terlalu memaksakan kehendak. Dan banyak anak-anak, remaja, pemuda terluka karena orang tua terlalu memaksakan kehendak. Konflik dalam suami dan istri bisa terjadi. Kenapa, saudara-saudara? Karena salah satu pihak terlalu memaksakan kehendak. Ego yang diutamakan sehingga konflik itu terjadi. Dalam dunia pelayanan di gereja, kalau banyak orang terlalu memaksakan kehendak, yang satu memaksakan kehendak A, yang satu memaksakan kehendak B. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, dalam pelayanan dalam gereja? Bisa hancur pelayanan dalam gereja. Karena apa? Terlalu memaksakan kehendak. Terlalu mengutamakan ego manusia. Saudara-saudara, panggilan hidup kita sebagai orang Kristen bukanlah untuk mengutamakan ego. Panggilan kita sebagai orang Kristen bukanlah untuk mengutamakan yang namanya kehendak kita. Tapi panggilan kita sebagai orang Kristen adalah kita dipanggil untuk mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berjalan dalam mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki, ketika kita berjalan dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara-saudara, inilah panggilan kehidupan kekristenan kita yang sejati. Kita dipanggil untuk mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Satu cerita saya baca di dalam sebuah buku renungan tentang seorang yang bernama Camille dan Joel. Saudara-saudara, Camille dan Joel adalah sepasang suami istri. Dan mereka punya seorang anak yang bernama Rima yang berusia 8 tahun. Saudara-saudara, kalau kita bayangkan suami istri punya seorang anak perempuan, tentu saudara-saudara mereka bersuka cita, tentu mereka berbahagia. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Camille dan Joel adalah sesuatu yang di luar dugaan mereka. Putri mereka yang berusia 8 tahun tiba-tiba divonis menderita satu penyakit leukemia yang sangat akut. Saudara-saudara, saya membayangkan suami istri itu tiba-tiba mengalami satu pukulan jeder. Kehidupan mereka yang mereka bayangkan membangun rumah tangga dengan anak yang akan bertumbuh besar, sehat. Tapi kemudian anaknya divonis penyakit leukemia akut. Dan itu menyebabkan anaknya menderita radang otak. Dan kemudian anaknya mengalami stroke, kelumpuhan. Saudara-saudara, dokter mengatakan bahwa
kemungkinan Rima hidup itu 1%. Maka Kamil dan Joel ini saudara-saudara dipersiapkan untuk mengadakan penguburan bagi anaknya yang berusia 8 tahun. Saudara-saudara, hancurlah pada waktu itu kehidupan daripada Kamil dan Joel. Mereka adalah orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kemudian mereka mengalami satu peristiwa yang buruk di dalam kehidupan mereka. Tapi ini yang menarik saudara-saudara, saya membaca kisah mereka. Kamil dan Joel, mereka bersepakat untuk berdoa, berpuasa. Mereka meminta akan mujizat Tuhan. Tapi ini doa mereka, saudara-saudara. Mereka tidak memaksakan kehendak mereka kepada Tuhan. Kamil berkata kepada Joel, kita akan berdoa untuk apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus bersiap tentang apa yang menjadi jawaban Tuhan. Kalau hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan tetap percaya kepada Yesus. Dan mereka memutuskan untuk berdoa, berpuasa. Mereka berdoa tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk anak mereka, Rima yang berusia 8 tahun, yang menderita penyakit leukemia akut. Mereka berdoa. Dan dalam doa itu saudara-saudara, Joel berkata, Kamil, saya sebagai seorang ibu, saya rindu Tuhan memberikan kesembuhan bagi anak kita. Tapi Kamil berkata, iya, kita rindu Tuhan melakukan mujizat untuk menyembuhkan anak kita. Tapi sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan, kita akan tetap berserah kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, inilah kehidupan kekristenan yang sejati. Bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi kita berserah diri kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi saudara-saudara, inilah kehidupan kekristenan kita yang sejati, bukan memaksakan kehendak kita dalam apa yang kita mau kepada Tuhan. Tapi kehidupan kekristenan kita yang sejati, doa kita yang sejati adalah doa di mana kita berserah kepada apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pada waktu kita melihat doa Yesus di Taman Getsemani, satu doa di mana Yesus berkata, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara-saudara, fokus doa daripada Yesus bukanlah tentang apa yang hanya dia mau. Tapi fokus doa daripada Yesus di dalam kemanusiaannya, Yesus berdoa tentang apa yang Bapa kehendaki. Dan Yesus belajar untuk taat. Taat kepada kehendak Bapaknya. Yesus belajar untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki untuk dia jalani. Saudara-saudara, kalau kita melihat kisah di Taman Getsemani, ini adalah pertempuran Yesus yang terbesar sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Satu pertempuran di Taman Getsemani ketika Yesus berlutut dan dia berdoa kepada Bapaknya. Yesus berdoa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Hal yang sulit yang harus Yesus lalui, Yesus belajar untuk taat kepada kehendak Bapa. Saudara-saudara, menjadi pertanyaannya bagi kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita bisa taat
kepada kehendak Bapa. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita? Saudara-saudara, langkah yang perlu kita lakukan untuk kita belajar taat kepada kehendak Bapa. Yang pertama, saudara-saudara, kita perlu mengungkapkan kehendak kita kepada Tuhan. Ini langkah yang pertama, saudara-saudara. Untuk kita belajar taat kepada kehendak Bapa, kita perlu ungkapkan, nyatakan, katakan apa yang menjadi kehendak kita. Kita perlu katakan itu kepada Bapa kita di surga. Kalau kita melihat saudara-saudara Yesus di dalam doanya, bagaimana Yesus mengungkapkan kehendaknya kepada Bapaknya. Di dalam Matius 26 ayat 39 Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari hadapanku." Saudara-saudara, Yesus berkata kepada Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara-saudara, kenapa Yesus itu mengatakan cawan itu biar berlalu? Ada apa saudara-saudara dengan cawan itu? Saudara-saudara, di dalam Alkitab cawan menggambarkan tentang murka Allah. Cawan menggambarkan tentang penghakiman Allah kepada manusia yang berdosa. Dan seorang pendeta yang bernama Charles Spurgeon mengatakan, saudara-saudara, bahwa hal yang ditakutkan Yesus ketika dia harus meminum cawan itu adalah Yesus harus menanggung hukuman yang tidak harus dia buat. Yesus harus memikul dosa manusia di mana dia tidak berdosa. Yesus akan menghadapi yang namanya penghakiman Allah. Keterpisahan daripada Bapa. Saudara-saudara, cawan inilah ketika Yesus harus hadapi, di mana dia akan disiksa, di mana dia akan disalib, di mana dia akan menderita. Di dalam kemanusiaannya, Alkitab katakan, dia begitu gentar, dia begitu takut menghadapi jalan salib. Bukan hanya jalan salib, tetapi ketika Yesus disalib, dia menanggung kutuk, dia menanggung hukuman, dan itu membuat dia terpisah daripada Bapa. Dan ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi Yesus, menanggung murka Allah. Saudara-saudara, apa yang kita bayangkan tentang murka Allah? Kalau kita melihat saudara-saudara dalam kitab Kejadian, kisah tentang Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, kota ini dikatakan ditunggang balikan oleh Tuhan. Kota ini dihancur leburkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kenapa Sodom dan Gomora itu dihancur leburkan oleh Tuhan? Karena dikatakan dosa daripada orang-orang di Sodom dan Gomora itu begitu besar. Dan Allah murka. Dan ketika Allah murka, saudara-saudara, api turun dari langit dan membakar habis, menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, itu gambaran daripada murka Allah. Sesuatu yang begitu mengerikan. Ketika Allah murka, di dalam kemarahannya Allah melakukan penghakiman kepada manusia, penghukuman kepada manusia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Dan Yesus mengungkapkan, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah mengungkapkan kepada Tuhan
apa yang menyakitkan dalam hidupnya. Paulus berseru kepada Tuhan 3 kali, dia berdoa kepada Tuhan 3 kali. Untuk apa? Untuk duri di dalam dagingnya. Duri di dalam daging itu dikatakan itu adalah utusan iblis yang menggocoh dia. Yang terus menerus menyerang Paulus. Dan Paulus berdoa kepada Tuhan, biar duri dalam daging itu dicabut. Paulus mengungkapkan kepada Tuhan. Tapi jawaban Tuhan berbeda. Kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara-saudara, ketaatan kita kepada kehendak Bapa dimulai ketika kita mengungkapkan kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita. Apa yang ada dalam hati kita, kita ungkapkan kepada Tuhan. Inilah permulaan kehidupan kita taat pada kehendak Bapa. Ungkapkan. Seorang yang bernama William Beckery berkata seperti ini, saudara-saudara. Bukanlah satu hal yang salah bila kita mengungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya terhadap Allah. Bukan hal yang salah. Ketika kita mengungkapkan perasaan kita kepada Allah. Ketika kita mengungkapkan isi hati kita kepada Allah. Dan Allah itu senang untuk mendengarnya. Saudara-saudara, hari ini apa yang sedang saudara hadapi? Kesulitan, penderitaan, masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam relasi. Saudara-saudara, kehidupan kekristenan kita seharusnya kita transparan, kita jujur dengan Tuhan, kita berdoa, kita terbuka dengan Tuhan, kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Waktu doa tadi, waktu doa pribadi, saudara-saudara, saya mengungkapkan hati saya kepada Tuhan. Dan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terlalu banyak saya ini tergesa-gesa. Lari dari sini, lari dari situ, lakukan pekerjaan ini, lakukan pekerjaan itu. Dari satu pekerjaan kepada satu pekerjaan. Saya terus merasa diri saya seperti orang yang terus berlari dan berlari dan berlari. Dan rasa-rasanya jiwa itu betapa lelah, saudara-saudara, capek. Dan pada waktu berdoa saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku perlu kasih-Mu, aku perlu kehadiran-Mu, aku perlu damai sejahtera-Mu, aku perlu ketenangan yang daripada-Mu. Saudara-saudara, ketaatan kita dimulai dengan kita mengungkapkan perasaan kita, kehendak kita kepada Tuhan. Apakah ini yang Kau kehendaki, Tuhan, dalam hidupku? Ketika saudara memilih pasangan hidup, saudara berdoa, Tuhan, apakah ini orang yang Tuhan kehendaki buat aku? Ketika saudara memilih sesuatu, saudara perlu mengungkapkan kepada Tuhan, Tuhan, mana yang harus saya pilih dari dua hal ini, apakah A atau B? Kita perlu mengungkapkan kepada Tuhan. Untuk kita bisa melangkah kepada apa yang Allah itu kehendaki. Untuk kita bisa melangkah, mengambil keputusan di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka hal yang kedua, saudara-saudara. Kita perlu taat untuk melakukan kehendak Bapa. Dikatakan dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Yesus katakan, jikalau sekiranya mungkin. Yesus sedang berkata, apakah ada cara yang lain untuk menebus manusia? Tidak harus melalui jalan salib. Yesus mengatakan, jikalau sekiranya mungkin. But
no way out. Gak ada jalan yang lain. Satu-satunya jalan untuk Yesus menebus manusia adalah melalui jalan salib. Itu sebabnya Yesus berkata, dia berdoa, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Yesus taat. Saudara-saudara, Yesus itu tahu beberapa jam lagi dari Taman Getsemani dia akan ditangkap. Dia akan diadili dalam pengadilan yang tidak adil. Yesus tahu saudara-saudara bahwa beberapa saat lagi, beberapa jam lagi Yesus akan dicambuk. Beberapa jam lagi Yesus akan naik ke atas kayu salib dan dia akan disalibkan. Dan Yesus mengambil jalan itu. Dia taat kepada kehendak Bapa. Waktu dia berkata, jadilah kehendakmu. Ya Tuhan. Di dalam kemanusiaannya, dia bertekad, berkomitmen. Aku mau melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Saudara-saudara, terkadang pada waktu kita berjalan dalam kehendak Allah, banyak hal yang gak mudah. Saya ingat beberapa tahun lalu, saudara-saudara, sebelum saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan karena saya lahir di tengah-tengah keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bertahun-tahun dari masa remaja saya doakan papa saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya doakan orang tua saya, mama saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bertahun-tahun. Saudara-saudara, ketika usia SMA dan saya lulus dari SMA dan kemudian akan kuliah. Dan pada waktu itu di gereja tempat di mana saya bergereja ada yang namanya KKR. Zaman tahun 2000-an itu KKR, saudara-saudara, gereja-gereja mengadakan KKR. Dan dalam KKR itu ada 3 tantangan. Orang yang mau bertobat, orang yang mau diperbaharui, dan orang yang mau menjadi hamba Tuhan. Dan pada waktu panggilan yang ketiga, saudara-saudara, siapa di antara saudara yang mau menjadi seorang hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu berkhotbah seperti itu. Dan Tuhan menggerakkan hati saya untuk saya angkat tangan. Saya bertekad untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Setelah didoakan, selesai dan kemudian ambil keputusan, maka saudara-saudara saya masuk ke dalam pergumulan itu. Bagaimana saya memberitahu orang tua saya mau jadi hamba Tuhan. Mereka belum percaya sama Tuhan Yesus. Dan saya mau kasih tahu, Pak, Ma, Robert mau jadi hamba Tuhan. Sekolah Alkitab. Mereka akan berkata, lu mau makan apa gitu. Kan zaman dulu kan begitu hamba Tuhan ya saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara saya bergumul pada waktu itu. Ini betul gak jalan yang saya ambil? Ini betul gak? Dan pada waktu itu saudara-saudara saya ingat saya nego dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan buat papa mama saya percaya Tuhan Yesus dulu. Nanti kalau mereka udah percaya Tuhan Yesus, saya mau serahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya nego dengan Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan katakan enggak. Kamu harus taat. Melangkah dalam apa yang aku kehendaki. Dan saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saudara-saudara. Mendaftar ke sekolah teologi, mengisi formulir, dan di formulir itu saya ingat sekali, tanda tangan orang tua, saudara-saudara.
orang tua itu harus menyetujui anaknya masuk sekolah Alkitab. Nah, disinilah pergumulan saya, saudara-saudara. Bagaimana memberitahu orang tua saya mau masuk sekolah Alkitab, jadi seorang hamba Tuhan. Saya bergumul, berdoa, dan Tuhan menolong saya. Dan akhirnya saya bilang kepada papa saya, "Pa, Ma, saya mau menjadi seorang hamba Tuhan." Dan mereka tanda tangan, menyetujui. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya melihat beberapa tahun saya mendoakan orang tua saya. Dan akhirnya papa saya bisa bertobat. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita taat, saudara-saudara perhatikan, waktu kita taat, ada anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita. Waktu kita taat pada apa yang Bapa kehendaki. Saudara-saudara, anugerah Tuhan itu seperti membackup kita. Anugerah Tuhan itu seperti menguatkan kita. Anugerah Tuhan itu seperti memampukan kita untuk kita berjalan melakukan apa yang Bapa itu kehendaki di dalam kehidupan kita. Saya mendorong saudara-saudara, taatlah dalam apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Kalau saudara-saudara mulai undur dalam kehidupan kekristenan saudara mulai merasa jauh dari Tuhan, saudara gak pernah berdoa, saudara gak pernah bersaat teduh. Saudara-saudara bertekadlah kembali, mendekat kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara sedang bergumul dalam relasi, saudara punya luka, saudara punya kepahitan, saudara punya amarah, saudara punya kebencian. Malam hari ini, saudara-saudara bertekad, lakukan kehendak Bapa. Ampuni orang yang melukaimu. Ampuni mereka. Kasihi mereka. Doakan mereka supaya Tuhan memberkati mereka. Di sini kita sedang belajar melakukan kehendak Bapa. Kalau ada di antara saudara mulai undur dalam pelayanan, bertekadlah kembali. Kobarkan api saudara. Kembali melayani Tuhan. Sebab ini yang Tuhan kehendaki. Untuk kita melayani Dia. Melayani Dia. Saudara-saudara, kita tundukkan kepala sejenak. Saudara-saudara, kita renungkan sejenak apa yang telah Kristus lakukan di Taman Getsemani. Dia taat kepada kehendak Bapa meski sulit. Saudara-saudara, renungkan saat ini apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sulit. Saudara sedang hadapi di tengah-tengah pergumulan saudara, di tengah-tengah masalah yang saudara hadapi. Lihat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Dalam relasi, dalam pelayanan di gereja, dalam kehidupan saudara dengan Tuhan. Saat ini saudara-saudara, berkomitmen untuk apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Saudara-saudara bisa buka mata sebentar untuk kertas yang sudah dibagikan kepada saudara, saudara bisa isi. Apa komitmen yang saudara mau isi untuk kehidupan saudara dengan Tuhan malam hari ini? Apa tekad saudara yang saudara ingin perbaharui dalam relasi saudara dengan Tuhan, dalam relasi saudara dengan sesama? Saudara-saudara bisa mengisi sejenak untuk tekad saudara, komitmen saudara dengan Tuhan.
Dan saudara-saudara di bagian terakhir, saudara bisa menulis, biar kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadi. Biar kehendak-Mu Bapa yang terjadi dalam hidupku. Kalau saudara-saudara sudah menuliskannya, saudara bisa pejamkan mata sejenak. Kita akan berdoa secara pribadi. Saudara-saudara juga bisa berdoa secara pribadi. Berdoa secara pribadi untuk apa yang saudara tuliskan. Berdoa minta anugerah Tuhan memampukan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Berdoa, berdoa. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, kehendak-Mu, oh genapkanlah. Bait yang ketiga dan bait yang keempat. Katakan kehendak-Mu. Lembaran kertas komitmen saudara bisa angkat kertas ini, kita akan berdoa saudara-saudara, memohon pertolongan Tuhan untuk Tuhan menolong kita di dalam komitmen yang kita ambil. Bapa dalam kerajaan surga, kami sama-sama mengangkat kertas yang ada di tangan kami. Tuhan, tolonglah kami dengan anugerah-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami memperbaharui hidup kami. Untuk kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami mohon biarlah tuntun kami, pimpin kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan ke Musa. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Yesus, Yesus dengar doaku. Kita tenangkan hati kita, mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan, kita serukan permohonan kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam sikap berdoa, saudara, malam hari ini kita juga mendukung beberapa saudara yang ingin didoakan. Kita berdoa bersama dengan Ibu Lucy. Kita bersyukur untuk Tuhan yang telah terus memberikan semangat, kekuatan baru untuk boleh berjalan memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita berdoa kerinduannya untuk terus memiliki kehidupan doa yang segar, yang teguh di dalam Tuhan. Kita juga berdoa untuk Pak Ros yang Tuhan berikan berkat, tanggung jawab untuk merawat orang tua, mendampingi orang tua. Kiranya kita doakan supaya terus diberikan kekuatan, termasuk juga supaya mama boleh diberikan kesehatan yang baik di dalam usia lanjutnya. Dan juga supaya Pak Ros boleh terus hidup di dalam semangat, keteguhan, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kerinduan anak-anak-Mu untuk berjalan bersama Tuhan dalam kesungguhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan, memberikan kekuatan, topangan, Bu Lucy boleh terus hidup di dalam panggilan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan berkati kerinduannya untuk memiliki kehidupan doa yang bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan topang dalam kasih-Mu, berikan iman yang teguh, berkat kesehatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama dari Pak Ros, kiranya Tuhan berikan terus kesehatan yang baik, kekuatan berkat Tuhan. Dan kami berdoa untuk Pak Ros, kiranya Tuhan berkati, boleh menjadi karya Tuhan memberkati mama yang telah lanjut usia ini. Kami juga berdoa, mohon berkat Tuhan di dalam jalan ketaatan Pak Ros menjalani kehidupan.
biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan memberkati Pak Ros keluarga. Kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan, biarlah kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang setia menjalani kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Sebentar kami akan pulang, Tuhan berkatilah kami. Berikan kepada kami berkat pertolongan Tuhan setelah kami dalam perjalanan pulang, jauhkan dari si jahat, jauhkan dari gangguan dan kecelakaan. Berkati kami semua, baik yang beribadah di tempat ini maupun juga yang sedang di rumah ikut beribadah. Biarlah malam hari ini Tuhan lawat dengan cinta kasih Tuhan, berikan pendampingan berkat Tuhan, berikan istirahat yang baik malam hari ini ya Tuhan, dan bangunkan besok dengan semangat baru di dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebelum mengambil waktu teduh, 2 minggu ini kita sudah memakai kertas doa, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai kita biasakan lagi. Rupanya dulu pernah dibuat formulir doa ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang waktu masuk ke ruangan ini ada kebutuhan untuk didoakan, silakan mengambil formulir doa, ya. Lalu kemudian dapat mengisi. Kalau ingin didoakan di dalam kebaktian doa ini dapat pilih. Doakan di kebaktian doa atau didoakan oleh tim hamba Tuhan. Artinya apa? Nanti pada waktu kami ada persekutuan hamba Tuhan tiap minggu ada rapat. Biasanya kami ada doa pastoral. Kita doakan sama-sama. Mungkin ada topik-topik yang tidak bisa didoakan bersama-sama di sini. Atau rahasia, saudara hanya ingin diketahui oleh saya saja. Nah itu juga kasih tanda. Kalau memang ada hal yang khusus sekali, langsung kasih ke saya kertas doanya. Tapi kalau tidak, cukup nanti ditaruh di kotak yang ada di dekat kertas doa itu. Nah, sedangkan hari ini ada kertas komitmen yang dibagi, itu adalah untuk disimpan sendiri, gak usah dikumpulkan untuk mengingat, ya. Nanti malam dibaca lagi, besok pagi didoakan. Demikian saudara sekalian, ya Tuhan memberkati. Kita sapa juga rekan-rekan yang ada di rumah, ya. Ada Pak Eko, selamat malam Pak Eko. Ya, Bu Yanti, Pak Marco. Siapa lagi di sana? Leo, ya, Bu Luker, ya, Melda, dan semua rekan-rekan, ya, Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan berkati perjalanan Bapak Ibu sekalian.